Halo teman-temanku, sahabat-sahabatku semua. Jumpa kembali di channel Imago Dei. Kali ini kita akan ikuti ibadat Hari Ekologi yang sudah dipersembahkan oleh Keuskupan Agung Medan melalui PSE Caritas. Selamat mengikuti. Semoga lewat ibadat ini kita akan semakin cinta lingkungan di sekitar kita. Selamat mengikuti. Sebelum kita memulai ibadat kita ini, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita supaya Tuhan hadir dalam ibadat kita ini. Kita awali ibadat kita ini dengan bernyanyi dari Mada Bakti 482. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu, hari ini kita memperingati Hari Ekologis tahun ke-8 Keuskupan Agung Medan. Hari ekologis ini dikhususkan oleh Gereja Keuskupan Agung Medan sebagai kesinambungan rapat sidang KWI perihal ekopastoral pada tahun 2012. Dalam Hari Ekologis ini, Bapak Uskup menghimbau agar seluruh umat Katolik Keuskupan Agung Medan, baik melalui paroki, komunitas, dan sekolah-sekolah ikut merayakan Hari Ekologis pada hari Sabtu terakhir bulan Agustus setiap tahun dan termasuk hari ini. Dan Hari Ekologis ini juga merupakan hari bersih bagi seluruh umat Keuskupan Agung Medan. Tahun 2020 ini, dalam kesempatan merayakan Hari Ekologis ini, kita ingin merefleksikan surat Paus Fransiskus yang tertulis dalam Laudato Si, bab 1, bagian keempat, yakni perihal kualitas hidup. Pada zaman sekarang ini, telah terjadi penurunan kualitas hidup manusia, dan kemerosotan sosial. Dan semuanya itu disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Saudara-saudara terkasih, dengan rendah hati, marilah kita mengakui kelemahan serta kedosaan kita di hadapan Allah. Kita sama-sama mengucapkan doa tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami berkumpul hari ini dengan seluruh umat-Mu yang memperingati Hari Ekologis tahun ke-8 Keuskupan Agung Medan. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan martabat khusus bagi kami umat-Mu. Namun kami sering merusak diri kami sendiri melalui tindakan kami yang kurang bertanggung jawab terhadap alam ciptaan-Mu. Ajarilah kami mencintai dan menghargai alam ciptaan-Mu, sehingga kami sendiri sanggup menghargai martabat diri kami sendiri secara bijaksana. Hadirlah dalam ibadat ekologis ini. Semoga ibadat ini menghantar kami kepada sebuah kesadaran baru, bahwa Engkau senantiasa memberikan kekhususan martabat bagi kami manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pak Johannes Mamora, SAG. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun tema renungan kita pada hari ekologi hari ini, pada tahun ini adalah menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Injil hari ini barusan kita dengar dan berbicara perihal dasar kehidupan. Dasar kehidupan seorang Kristen adalah melaksanakan firman Tuhan dan melaksanakan kehendak Allah. Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah melaksanakan firman itu dan menuruti kehendak Bapa. Tuhan telah memberikannya kepada kita, apa itu? Ciptaan, untuk dikuasai oleh manusia. Tuhan telah menitipkan semua ciptaan itu demi kesejahteraan kita. Tuhan mengharapkan agar manusia dapat mengolah alam ciptaan itu dengan bijaksana. Itulah yang menjadi dasar dan pondasi hidup kita sebagai orang Kristen. Jika hal itu dapat kita laksanakan, kita akan sejahtera. Kita menjadi manusia yang bermartabat, berkualitas di hadapan Allah. Namun apa yang terjadi, Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak melaksanakannya. Manusia tidak mengindahkan apa yang dipercayakan Allah kepadanya. Manusia tidak mau mensejahterakan dirinya lewat kehendak Allah, tetapi lewat kehendak dirinya sendiri. Manusia tidak peduli akan alam ciptaan Allah, tetapi tunduk dan melekat pada ciptaan manusia sendiri, termasuk dalam hal media massa dan digital. Manusia tidak mau berkomunikasi dengan baik terhadap alam. Manusia kurang mau bersahabat kepada Allah lewat ciptaan Allah sendiri. Manusia sering menebangi pohon yang mengakibatkan mata air menjadi sumber kesejahteraan kita menjadi kering.
Siswa-siswi sering membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret-coret meja, mencoret-coret bangku, bahkan mengotorin dinding kamar mandi. Itu menunjukkan hancurnya kualitas kehidupan kita sebagai manusia. Manusia tidak peduli akan lingkungan, dan akhirnya lingkungan melahirkan masalah bagi manusia dan tidak membawa kesejahteraan bagi diri kita sendiri. Saudara-saudari, bapak dan ibu yang terkasih serta anak-anak kami sekalian, mendirikan rumah di atas batu adalah lambang orang yang bijaksana, yang memahami arti kehidupan. Mendirikan rumah di atas batu adalah simbol orang mau mendengarkan sabda Allah. Mendirikan rumah di atas batu adalah gambaran orang yang mau melaksanakan kehendak Allah. Manusia sekarang cenderung membangun hidupnya di atas pasir. Manusia tidak mencari pondasi kehidupannya, tidak kokoh, tetapi cenderung memilih yang rapuh dan gampang roboh. Yesus sendiri membandingkan hidup orang Kristen seperti bangunan sendiri. Sebagaimana rumah harus menjadi pondasi yang kokoh, demikianlah umat Kristen harus mempunyai pondasi yang kokoh, yakni mau melaksanakan kehendak Allah, mau melaksanakan sabda Allah. Sebuah kesatuan atau kelompok, entah itu keluarga, entah itu sekolah, entah di lingkungan manapun, harus membangun pondasi dengan bijaksana, yakni iman, bukan kenikmatan dan kehendak pribadi. Hari ini kita memperingati Hari Ekologis yang ke-8. Paus Fransiskus mengingatkan kepada manusia di tengah-tengah alam yang telah mengalami penurunan kualitas. Manusia sudah semakin tidak bijaksana lagi hidup di perkembangan zaman. Alam yang indah, segala ciptaan yang harmoni tidak dipergunakan, tidak dipakai manusia lagi demi kesejahteraan dirinya. Manusia tidak lagi memakai media massa komunikasi digital secara bijaksana. Dasar hidup manusia sudah berada pada kenikmatan, kerakusan, kebebasan, kemauan sendiri. Manusia kehilangan arah, dasar hidupnya. Telah terjadi polusi mental, Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang terkasih. Polusi mental yang berimbas pada kesatuan dan keluarga dan kesatuan dalam masyarakat. Tentu saja polusi mental itu berdampak pada kesatuan dalam komunitas, sekolah, lingkungan, dan kelompok, termasuk dalam keluarga sendiri. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, anak-anak kami, mari kita mohonkan kepada Allah agar kita diarahkan masuk pada pertobatan ekologis. Moga-moga kita semua semakin menghargai apa yang dihadiahkan Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, semakin menghargai apa yang dihadiahkan, apa yang diinginkan oleh Allah, menjadi sumber hidup kita. Kita mohon kebijaksanaan dari Allah. Semoga kita sanggup melaksanakan sabda Allah ini dan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita menyampaikan segala doa-doa kita dan permohonan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, tempat segala doa dihaturkan, tempat segala permohonan dikabulkan. Kami datang dengan kerendahan hati kami, sudilah kiranya mendengarkan doa-doa kami ini. Bagi para pemimpin negara kami, Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah dan lindungilah serta pimpinlah para pemimpin negara kami, agar mereka semakin terdorong untuk mencintai bumi ini
dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang benar dalam kehidupan kami. Semoga Engkau memampukan mereka memperhatikan masyarakat umum, terutama dalam menjaga dan menghargai seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah gereja-Mu yang sedang mengembara di dunia ini. Kuatkanlah gereja-Mu dalam mengemban misi, dalam melestarikan alam ciptaan-Mu. Dengan demikian, seluruh ciptaan-Mu semakin lestari dan bersih. Dan jadikanlah gereja-Mu semakin peduli akan pentingnya pemeliharaan alam ciptaan-Mu sebagai sumber kesejahteraan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita seluruhnya, ya Bapa, bimbinglah agar kami semakin bijaksana dan sanggup melaksanakan firman-Mu, terutama menanamkan sikap cinta atas seluruh alam ciptaan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyadarkan kami akan nilai-nilai dan manfaat akan seluruh alam ciptaan-Mu ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan segala doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan seluruh doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita dengan mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita akhiri ibadat kita ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk melihat alam ciptaan-Mu yang indah ini. Semoga permenungan kami ini sungguh membuahkan pertobatan yang baru bagi kami. Tanamkanlah kesadaran baru akan alam ciptaan-Mu dalam diri kami semua. Semoga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bijaksana akan kebaikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat hari ekologis ini sudah selesai. Kita akhiri dengan lagu penutup. Marilah kita sama-sama bernyanyi.